Famos, famos. Ya, itulah yang diucapkan oleh Juan Mir ketika menjadi juara MotoGP 2020. Selamat untuk Juan Mir dan juga pecinta dari MotoGP. Ini race yang menarik. Kita lihat di race terakhir bagaimana Juan Mir mampu mengunci gelar juara setelah menjadi juara MotoGP di tahun 2020. Apa yang menarik dari juara dunia 2020 Juan Mir? Inilah TS10 TV, kita akan bahas Juan Mir sebagai juara dari MotoGP 2020. Terima kasih guys, kalian sudah subscribe, sudah mampir di channel gua. Dan kali ini kita akan melihat bagaimana seorang pembalap berusia 23 tahun asal Spanyol, Juan Mir, yang berhasil menjadi juara MotoGP 2020. Ini merupakan pembalap keempat dari Spanyol yang menjadi juara dunia. Kalau kita ingat, Alex Crivillé pernah menjadi juara, kemudian Jorge Lorenzo, Marc Marquez, dan kali ini adalah Juan Mir, 23 tahun. Tahun 2017 dirinya menjadi juara Moto3, kemudian naik, baru 2019 di MotoGP. Di tahun keduanya berhasil menjadi juara dunia. Ya, banyak yang mengatakan bahwa ini juara dunia karena tidak ada Marc Marquez. Iya, emang betul, tapi semuanya tidak ada kebetulan. Juan Mir mampu menunjukkan bahwa dirinya memang pantas menjadi pembalap Suzuki. Bersama dengan Alex Rins, membuat Suzuki juga masih bersaing di perebutan juara konstruktor. Masih bersaing dengan Ducati, masih bersaing dengan KTM, masih bersaing dengan pabrikan lainnya. Tapi kalau kita bisa melihat tersisa GP Portugal, apapun masih bisa terjadi. Akan sangat indah jika Juan Mir menjadi juara di MotoGP, sedangkan Suzuki menjadi juara konstruktor. Kita akan melihat di GP Portugal nanti. Ya, gue mencermati bahwa juara dunia 2020 ini dengan banyak catatan unik. Karena apa? Karena di tahun 2020 ini, Juan Mir tidak pernah menjadi pole position. Jadi, dia juara tapi tidak pernah pole position atau peringkat pertama di kualifikasi. Dan yang menarik adalah ini menyamai rekor di tahun 1992, kala itu Wayne Rainey, pembalap menjadi juara tapi tidak pernah pole position. Oke, kedua, dia hanya menang satu kali seri untuk menjadi juara musim ini, sedangkan sudah berlangsung 13 seri. Dia hanya menang satu kali seri tapi dia bisa menjadi juara. Dan ini menjadi pembalap Suzuki ke 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang menjadi juara dunia. Kalau kita ingat di tahun 1977 ada Barry Sheene menjadi juara, kemudian Marco Lucinelli di tahun 1981, berikutnya adalah Franco Uncini di tahun 1982, kemudian Kevin Swan di tahun 1993, Kenny Robert Jr. ini di tahun 2000, dan Juan Mir di tahun 2020. Jadi pembalap ke-6 dari Suzuki yang menjadi juara dunia. Dan ini yang menarik adalah 20 tahun menunggu setelah Kenny Robert Jr. di tahun 2000 menjadi juara MotoGP, atau dulu masih 500cc atau kelas Premier Class ya, dikatakan demikian. Akhirnya di tahun 2020 Juan Mir mampu menjadi juara. Ini satu hal yang sangat luar biasa. Dan intinya adalah dia konsisten. Dia juara dengan 7 kali naik podium. Ini tidak mudah bagi pembalap dengan persaingan yang sangat ketat ketika Marc Marquez cedera. Jadi dalam 13 seri ada 9 pemenang. Ini merupakan sebuah hal yang pernah dialami di tahun 2016. Jadi sebuah pengulangan sejarah yang sangat menarik. Tapi bisa saja sejarah ini pecah kalau nanti di Portugal yang menang bukan 9 pembalap itu, akan menjadi 10 pembalapnya, akan menjadi rekor baru di MotoGP. Dalam 14 seri yang menang 10 pembalap itu akan sangat luar biasa. Terlihat bahwa persaingan di musim ini sangat menarik. Terlepas dari menurut gua tidak adanya Marc Marquez tidak menarik ya. Marc Marquez adalah satu pembalap yang luar biasa tapi justru menjadi menarik. Jadi ketat, seru, siapapun bisa menang. Dan yang luar biasa adalah Suzuki. Pabrikan ini memberikan sebuah kejutan. Pengembangan motor sangat baik dari Alex Rins dan juga Juan Mir membuat mereka bisa meraih gelar dan juga bahkan menjadi pemenang di sisi konstruktor yang akan masih menjadi persaingan di 3 pabrikan. Kita akan melihat juara ini bukan kebetulan.
juara ini merupakan sebuah perjalanan proses yang sangat panjang, dan tentunya sebagai penonton MotoGP kita terhibur dengan race by race. Pemenangnya masih misteri, siapa yang menang belum tahu, tapi banyak pembalap muda yang terlihat tampil cukup bagus ya, meskipun di Yamaha Viñales dengan Fabio Quartararo, Morbidelli, mereka juga ups and down, khususnya Viñales yang tidak bisa mengangkat prestasi tim Yamaha. Tapi kita akan melihat nanti tahun depan bersama dengan Quartararo apakah mampu membuat Yamaha kembali bersinar. Musim ini Honda kalah, Yamaha kalah. Menurut gua yang menarik adalah Suzuki dengan KTM. Ini dua tim yang sangat-sangat terlihat bagus sekali. Dan klasemen akhir pembalap adalah Juan Mir 171, Franco Morbidelli di peringkat kedua dengan poin 142, kemudian Alex Rins di posisi 3 dengan poin 138, Maverick Viñales di posisi keempat dengan 127, posisi kelima Fabio Quartararo dengan poin 125, dan Andrea Dovizioso dengan poin 125. Jadi akan menarik untuk melihat siapakah peringkat kedua, karena masih terbuka kemungkinan untuk Morbidelli, Rins, Viñales, Quartararo, dan juga Dovizioso untuk bisa mengisi peringkat kedua sekaligus perebutan di gelar konstruktor. Suzuki masih terdepan, kita akan melihat apakah dirinya dua pembalap ini akan mampu menutup poin yang cukup bagus ya nanti di GP Portugal. Ya, jadi sekali lagi selamat buat Suzuki, penantian 20 tahun yang panjang akhirnya bisa terbayarkan dengan mantap, dan juga buat Juan Mir, pembalap muda yang bisa merubah segala prediksi. Ini pembalap konsisten 7 kali naik podium, 1 kali menang seri meskipun belum pernah pole position, juara, dan ini menurut gua bukan kebetulan, bukan diberikan oleh keadaan karena tidak ada Marc Marquez. Justru gue melihat ini akan sangat menarik. Semoga Marc Marquez juga cepat sembuh, tahun depan akan kembali, dan ini akan persaingan MotoGP yang sesungguhnya akan kembali hadir, karena apapun itu dirinya adalah juara dunia yang menurut gue spesial ya. Motor Honda hanya bisa dikendalikan oleh Marc Marquez, Alex Marquez saja nggak bisa. Oke, gitu aja T10 TV kali ini, konten gue tentang Juan Mir dan juga juara MotoGP 2020. Jangan lupa untuk subscribe, nyalakan notifikasi lonceng, dan juga share video ini kemana-mana ya guys. Sampai ketemu di konten-konten berikutnya. Tiru Bro, sign out. Bye.